Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu senantiasa sehat selalu ya. Nah, apalagi nih kita telah melewati bulan suci Ramadan. Dan kemarin beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, pasti tentunya teman-teman semangat nih. Nah, tapi sebelum itu kami dari kelompok 6 mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, harapannya semoga di bulan suci Ramadan kemarin amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentunya teman-teman lagi semangat-semangatnya nih mengikuti perkuliahan, apalagi masih pagi begini dan teman-teman pasti sudah sarapan terlebih dahulu kan. Nah, maka dari itu kami dari kelompok 6 akan berdiskusi bersama teman-teman semua mengenai prinsip pencegahan dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Nah, dari judulnya saja sudah sangat menarik ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita kenalan dulu yuk sama teman-teman dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Andrian Iswanto. Yang kedua ada Mas Eko Bayuseno. Yang ketiga ada satu-satunya wanita di kelompok 6 yaitu Mbak Karomah Wanodia Briliana. Yang keempat ada Mas Pradana Indra Sukma Prasetya. Yang kelima ada Mas Tabah Muhammad Kodri. Nah, itu adalah teman-teman dari kelompok 6. Baik teman-teman, sebelum masuk ke dalam materi yang lebih dalam lagi, alangkah baiknya nih kita tahu dulu, mereview dulu nih, apa sih itu bahaya, apa sih itu kecelakaan. Nah, pasti teman-teman di rumah juga langsung berpikir keras juga ya, apa sih bahaya gitu, apa sih kecelakaan. Nah, kami dari kelompok 6 telah mendiskusikan bahwasanya bahaya itu berasal dari 3 definisi. Nah, yang pertama adalah segala zat kimia yang menyebabkan luka. Nah, tidak jarang juga ya teman-teman, di banyak perusahaan juga banyak menggunakan zat-zat kimia dan ternyata itu berpotensi menyebabkan bahaya kepada para pekerjanya. Nah, yang kedua adalah keadaan atau suasana yang mempengaruhi pekerjaan. Nah, ternyata yang telah dibahas kita sebelum-sebelumnya yaitu contohnya kebisingan, posisi penempatan mesin kepada pekerjanya juga sangat berpengaruh kepada para pekerja itu. Ketika tidak, itu akan menyebabkan bahaya kepada para pekerja itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah proses kerja yang mengakibatkan luka atau penyakit akibat kerja. Nah, ini yang harus kita kendalikan, harus kita cegah minimalisir untuk kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Jadi teman-teman dapat disimpulkan nih bahwasanya bahaya adalah sumber situasi maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja kepada para pekerja itu sendiri. Selanjutnya adalah kecelakaan. Nah, kecelakaan adalah sebuah peristiwa yang tidak dikehendaki atau tidak diharapkan yang menyebabkan luka atau cedera baik itu mental ataupun fisik. Nah, ternyata teman-teman kecelakaan dapat menyebabkan sebuah kematian juga dan ini sangat mengerikan sekali teman-teman, dan ini sangat penting sekali untuk kita kuasai ilmunya supaya kita dapat mengurangi tingkat kecelakaan di tempat kerja. Prinsip pengendalian potensi bahaya. Dalam upaya pengendalian kekuatan bahaya dalam tempat kerja, maka memerlukan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar pengendalian yang perlu diikuti, yakni lewat tingkatan seperti berikut. 1. Pengenalan kekuatan bahaya yang ada ataupun resiko yang mungkin muncul, hazard identification. 2. Penilaian tingkat resiko yang mungkin muncul, risk assessment. 3. Penetapan serta penentuan tindakan pencegahan serta pengendalian tepat dengan memakai cara hierarki pengendalian, risk control. 4. Penunjukan atau penempatan pada siapa yang akan diberi tugas serta tanggung jawab untuk bertindak pencegahan serta pengendalian. 5. Tinjauan lagi untuk mengukur efektivitas penerapan fasilitas pengendalian yang sudah diaplikasikan, review control. Pada prinsipnya, potensi bahaya dapat dikendalikan melalui 2 cara. Yang pertama yaitu dengan cara fasilitas pengendalian permanen atau long term gain dan fasilitas pengendalian sementara atau short term gain. Fasilitas itu dapat memakai taraf prioritas untuk menjadi satu sistem.
Jenis-jenis bahaya. Bahaya memiliki berbagai kategori. Yang pertama adalah fisik, berupa getaran, suara, suhu, listrik, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah kimia, dapat berupa gas, uap, cairan, dan debu. Ergonomik, contohnya peralatan, rancangan tempat kerja, rancangan perkakas atau alat. Kemudian radiasi, contohnya inframerah, ultraviolet, laser, dan sinar X. Kemudian ada psikologis, yaitu contohnya pergantian kerja, beban kerja, perlakuan yang berbahaya, perbedaan. Kemudian ada biologis, contohnya infeksi, bakteri, dan virus. Pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan tempat kerja. Yang kedua, tempatkan poster K3 di tempat yang tepat. Ketiga, sediakan training yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, pelihara kondisi tempat kerja. Yang kelima, selalu ikuti prosedur kerja. Yang keenam, laporkan setiap kondisi yang tidak aman. Yang terakhir, itu jangan memaksakan bekerja ketika tidak sehat. Kenali kondisi area kerja Anda. Pengendalian kecelakaan kerja to elimination. Dengan memakai teknik ini, bahaya dihilangkan benar-benar dari tempat kerja atau ruang kerja. Selanjutnya reduction, yaitu teknik ini tidak bisa menghilangkan bahaya K3 seperti teknik pertama, tetapi cuma turunkan tingkat bahayanya. Selanjutnya engineering control. Teknik ini diaplikasikan lewat cara melakukan eksperimen atau modifikasi untuk kurangi paparan bahaya dari sumbernya. Administrative control, yaitu dengan memakai teknik yang satu ini, bahaya dikontrol dengan menyiapkan mekanisme operasi atau SOP, penyusunan jam kerja, dan sebagainya. Selanjutnya, personal protective equipment, yaitu paparan bahaya dikontrol dengan memakai alat pelindung diri yang sesuai. Dan terima kasih. Demikian penerapan materi dari kelompok 6 tentang prinsip pencegahan dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Semoga dari materi yang disampaikan menambah pemahaman dan kesadaran tentang pencegahan dan pengendalian di tempat kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.